God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. I will praise in Jesus now and always. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari baru Usbu yang baru ini, kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan dalam doa dan membaca firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang usbu pergumulan kami datang pada Tuhan dan memohon kiranya Engkau ampuni dan kasihani kami, suci, tebus dan baharui kami, supaya kami layak membaca firman Tuhan. Bahkan kami dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus melakukan firman ini di sepanjang hari hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan seperti yang dikalenderkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, yaitu terdapat dalam Mazmur 146 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya menurut apa yang tertulis dalam kitab Alkitab Terjemahan Baru Jilid 2. Demikian bunyinya, Tuhan memerintah selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nafasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang tertindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kita tentu punya pengharapan dan satu kerinduan untuk Tuhan ada bersama dengan kita. Namun dalam kerinduan itu terkadang iman dan pengharapan kita menjadi goyah. Dan itu terjadi karena apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan belum juga kunjung datang. Mazmur 146 yang kita baca dan dengarkan awalnya menyatakan suatu deklarasi pemazmur bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang mesti dipuji dan diagungkan. Ini dinyatakan sebagai deklarasi iman karena pengalaman pemazmur bahwa ia punya pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus, terhadap Tuhan Allah, dan pengalaman itu didasarkan pada kenyataan bahwa ketika ia berharap pada manusia,
ketika ia berharap pada kekuatan-kekuatan dunia ini, apa yang diharapkan itu tidak kunjung selesai, tidak kunjung membawa damai, tidak kunjung membawa sukacita bagi kehidupannya. Dan ketika pengharapan itu ditujukan dan dikembalikan kepada Allah, yang dalam ayat 5 sampai ayat 10 menyatakan betapa kuasa Allah itu sanggup untuk mengangkat orang yang lemah, memberikan kepada kebahagiaan kepada orang-orang yang berpengharapan, menopang mereka yang janda, menopang mereka yang yatim piatu, mereka yang terpenjara diberi kebebasan dan kelepasan. Pengalaman-pengalaman ini disampaikan oleh pemazmur sebagai tanda, sebagai ekspresi imannya ketika ia dalam pengharapan kepada Tuhan mendapatkan semua yang ia inginkan. Dan demikian Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa berharap pada dunia adalah sia-sia. Mari kita bertekad untuk pengharapan kita hanya kita tujukan bagi Tuhan pencipta kita di dalam Yesus yang telah menebus kita. Karena pengharapan-pengharapan kepada dunia itu akan sia-sia, akan binasa bersama seiringnya dunia ini. Tetapi pengharapan kepada Allah di dalam Yesus adalah kekal. Allah sanggup untuk meniadakan segala kekhawatiran, segala ketakutan kita. Allah sanggup menggantikan duka cita, menggantikan segala pengharapan yang pupus dengan suatu sukacita yang besar, dengan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai keluarga-keluarga yang punya Tuhan, semua kita diharapkan untuk menyatakan dan melandaskan kehidupan ini hanya pada Tuhan. Kita baru saja selesai melaksanakan persidangan ke-44 Jemaat GPM Silo. Persidangan ini adalah bagian daripada komitmen kita untuk membangun dan memperkuat iman kita kepada Tuhan. Persidangan ini memutuskan berbagai program-program pelayanan untuk meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan taraf hidup kita, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu serta anak-anak, ketika kita berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan kita, hendaklah komitmen itu tidak menjadi tawar, tidak menjadi sesuatu harapan yang sia-sia, tetapi komitmen itu harus kita lakukan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Sebab dengan keyakinan itu, beta dan semua saudara percaya bahwa Allah yang ajaib sanggup melakukan segala perkara di luar kemampuan dan batas-batas pikir kita sebagai manusia. Semoga kita memasuki usbu pergumulan ini dengan tetap berharap pada Allah sumber kasih karunia dan anugerah yang berlimpah bagi kehidupan kita, dalam pergumulan pekerjaan kita, dalam pergumulan masa depan kita, pendidikan anak-anak kita. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. God, He can make Shalom. all will change.